Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek dimanapun berada. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tamu kita yang luar biasa, pengalaman, pengetahuan, wawasan. Kita akan berbagi di masa pandemi ini. Namanya Edison Tampu Bolon. Beliau pensiunan dari BRI dan juga sempat menjadi direktur BLU Keuangan dari Kelautan, ya, Kementerian Kelautan. Baik, selamat pagi. Apa kabar ini? Semangat pagi sang kakek. Iya, sang kakek. Dan semangat terus para sahabat sang kakek. Kita akan mulai bincang-bincang kita. Ini kan masa pandemi. Ini tidak kita harapkan. Tapi COVID-19 ternyata sangat meringsek kehidupan perekonomian kita. Gimana ini menurut pandangan Pak Edison Tampu Bolon ini ekonomi kita di masa pandemi? Baik, terima kasih sang kakek. Sebelum saya jawab, saya mau menyapa dulu sahabat Ya, sang kakek. silakan. Karena saya dengar juga udah sampai ke mancanegara ini. Jadi saya mau menyapa sahabat sang kakek dimanapun berada. Salam semangat, semangat pagi. Saya akan memperkenalkan diri juga seperti sampaikan tadi sang kakek. Saya Edison Tampu Bolon dari kampung, dari Lagu Boti. Wah, ini orang kampung ini. Kampung ini. Tapi sekarang jadi orang Jakarta. Dari Jakarta. Jadi betul, saya memang bergerak di bidang keuangan selama 31 tahun bekerja di salah satu bank BUMN, di Bank BRI tepatnya. Itu bergerak dari mulai staff sampai di vice president terakhir di wilayah Manado. Dari situ saya pensiun. Kalau tepatnya memang dari semua cabang. Di cabang itu tempat kita di Tempala untuk tentang perbankan ini. Jadi saya mulai dari Indragiri Hulu dulu di Rengat. Lalu saya pindah ke Jayapura. Dari Jayapura saya pindah berpenjambang juga ke Palu. Dari Palu saya pindah ke Medan Singamangaraja. Medan Singamangaraja saya pindah ke Purwokerto. Dari Purwokerto ke Manado. Dari Manado saya terakhir. Panjang juga ya. Lumayan panjang. Indonesia sekali. Indonesia sekali. Itu menjelajah Indonesia. Jadi, itu mungkin nanti juga sekalian akan saya bagi juga pengalaman tentang berbagai daerah ini. Berbagai macam mungkin di sana itu yang bisa dibagi untuk teman-teman sahabat sang kakek. Setelah itu, setelah pensiun, saya tidak sempat pensiun. 3 bulan saya sempat menikmati pensiun, saya dipanggil oleh Kementerian Kelautan waktu itu, Ibu Susi, sahabat saya, yang memang saya pernah kenal. Dipanggil saya untuk membenahi tentang BLU di sana. BLU itu Badan Layanan Umum, ya. Itu di hampir departemen sudah ada itu untuk mempercepat proses program kementerian itu di mana-mana dibentuk. Jadi di sana saya dipanggil untuk membenahi dan sudah selesai. Pekerjaan saya di sana sudah selesai sesuai dengan target dan harapan dari Ibu Susi. Wah, luar biasa. Pengalaman itu ya, pengalaman itulah. Karena di sana juga nyambung. Karena nyambung, saya ambil sebagai profesional, saya bantu dan memang saya selesaikan tugas saya dengan baik di sana pada saat itu. Lalu kemudian saya mau sampaikan juga artinya kepada sahabat sang kakek, biar apa sih tujuannya di sini, kan ada juga biar ada manfaatnya. Jadi saya harapkan nanti dimanapun sahabat sang kakek ada manfaat, ada inti dari pembicaraan kita, ada sesuatu yang dibagi. Ya, di-sharing. Ya, di-sharing. Mungkin nanti yang bisa saya bagi kepada kawan-kawan yang mungkin hubungannya baru mulai pengusaha atau mau mulai usaha. Bisa nanti sharing di sini ataupun kapan nanti akan saya tinggalkan telepon saya untuk berbagi diskusi tentang funding khususnya. Funding itu artinya bagaimana sih persoalan tentang dana, pendanaan dalam memulai suatu usaha. Dan itu yang sering sulit ya? Itu yang paling sulit sering itu. Jadi ini sulit. Kita bicara yang paling sulit itu nih ya? Yang paling sulit kita selesaikan hari ini. Kita selesaikan hari ini. Sulit sebenarnya, seringkali persoalan kita sulit karena kita tidak mau mencoba. Ternyata sebenarnya seperti tadi saya bilang, sebenarnya di bidang pendanaan ini, khususnya di UMKM, seharusnya tidak masalah. Kenapa? Sudah sangat banyak solusi yang diberikan pemerintah. Selain pemerintah, yang lain juga sudah sangat banyak memberikan solusi, baik misalnya perbankan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mungkin bagi teman-teman pengusaha yang sekarang sudah memulai usaha atau yang mau mulai usaha, boleh nanti kita juga diskusi. Khususnya misalnya sekarang teman-teman saat menghadapi situasi pandemi sekarang ini, apa sih persoalannya?
Mungkin persoalan yang paling utama adalah usahanya yang sedang mandek, usahanya yang sedang slow down, bahkan usahanya sudah tutup. Iya. Lalu seperti apa solusinya? Solusinya saya dari sisi keuangan tentu saja. Mungkin sekarang pinjaman sedang macet. Ya. Mungkin sekarang pinjamannya tidak bisa bayar pokok, biar bisa bayar bunga. Sekarang waktunya restrukturisasi. Nanti kita perkenalkan. Restrukturisasi itu apa? Restrukturisasi tentu adalah kita bawa sekarang usaha-usaha pengusaha yang sedang sakit itu kita bawa juga ke rumah sakit. Nah, jadi bahasanya begitu ya? Nah, bahasa seperti itu. Kalau biasanya orang sakit, ini perusahaannya sakit. Perusahaan sakit. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit, namanya restrukturisasi. Apa di situ kita obati? Kita obati di sana. Apakah misalnya tangan yang sakit paru-paru, seperti pandemi itu, dokter ahli paru-paru di sana kita berikan bahwa nanti kita lihat. Didiagnosis dulu ya? Diagnosis dulu. Apa sakitnya? Apa sakitnya? Penyebabnya apa? Betul. Supaya bisa dicari obatnya. Iya, kan seperti itu sebenarnya faktanya. Jangan sering salah, nggak salah juga sering. Kenapa? Karena si perbankan sering mengikuti permintaannya si debitur. Dia minta tambah, kita kasih lagi. Padahal dia sudah tidak mampu. Sakitnya nggak diobati. Sakitnya tidak diobati. Diinfus dia sampai kita infus sampai mati di pangkuan, nggak bagus itu. Salah obat bahaya juga ya? Sama obat bahaya juga salah obat. Salah obat. Jadi itu kita harus berikan nanti. Itu ilmunya ada, sangat ada ilmunya. Misalnya apa? Ya mungkin sekarang dia tidak bisa bayar bunga, kita perpanjang, bisa. Lalu saya tidak bayar bunga, bayar pokok. Ada solusi? Ada. Nah ini yang tidak tahu selama ini. Begitu tidak bisa bayar, dia lari menghindar. Padahal begitu dia menghindar, tidak bayar bunga, tidak bayar pokok, namanya tercatat di Bank Indonesia. Negatif. Ya? Negatif. Blacklist. Nggak bisa lagi untuk berikutnya. Padahal kita ini masa panjang dan lain sebagainya. Jadi seharusnya kalau komunikasinya dibuat dengan perbankannya, itu bisa dicari solusi. Seharusnya. Dan apa obatnya gitu ya? Bisa. Dan tidak mencatatkan nama kita jadi jelek di daftar nama OJK sekarang. Bahkan hubungan ini juga jadi makin baik. Iya, karena perbankan berkepentingan juga hubungan ini baik kan? Harus. Karena perbankan juga jangan hanya jual beli kredit, bukan. Perbankan sebenarnya juga mitra dan konsultasi bisnis sebenarnya. Nah itu tadi di awal yang mau sampaikan sebelum menjawab tadi, seperti apa sekarang kondisi. Jadi restrukturisasi ini ternyata jadi sebuah semacam rumah sakit atau terapi untuk memperbaiki hubungan, jangan lari supaya jangan jadi negatif, tapi di restrukturisasi bisa diatur ulang. Betul. Bagaimana kredit, keuangan tanggung jawab ini dan saling menguntungkan antara lembaga perbankan yang memberi kredit dengan nasabah. Begitu kira-kira. Jadi lembaga perbankan ini kan inilah sekarang saya pikir salah satu lembaga yang sangat rapi pencatatannya nih, Pak Sang Kakek. Rapi, administrasinya. Artinya di sini sangat rapinya bahwa siapapun yang melakukan pinjaman, berapa, ada nunggak atau tidak, tercatat namanya jelek atau tidak, ada. Dan itu bisa diakses di seluruh Indonesia. Artinya, ketika saya meminjam di Banda Aceh, di sana saya nunggak, saya lari ke Biak, di sana saya minjam, dengan nama yang sama, KTP sudah sama, kelihatan. Tidak bisa. Jadi, bagi orang pengusaha, nama baik itu sekarang sangat penting. Penting. Lalu yang kedua misalkan, kalau sekarang juga, restrukturisasi, saya sekarang kekurangan modal, kata seorang pengusaha. Tapi dia sudah menunggak. Secara perbankan itu tidak akan mungkin kita suplesi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena namanya sudah tercatat. Lalu bagaimana caranya? Inilah yang sekarang sering kita dengar dari OJK itu sekarang mengeluarkan piranti-piranti, ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan. Untuk mengatasi seperti ini, walaupun cash flow perusahaannya kurang bagus, tapi atas dasar piranti ini, lakukanlah dulu sesuatu. Lakukanlah dulu sesuatu. Kalau dalam kondisi normal tidak bisa. Tidak bisa. Kalau di penjualannya menurun, nggak boleh kita kasih tambahan kredit ke situ. Tapi karena situasi ini normal ini, dan ini bukan maunya kita, tapi ini pandemi. Jadi ada piranti-piranti yang diberikan OJK. Biar dia tidak kena secara ketentuan kan? Ketentuan. Jadi berarti OJK sebagai lembaga regulator tentang ini memberi piranti itu sehingga bagi perbankan enak, bagi nasabah juga enak gitu. OJK memberikan ketentuan atau piranti itu kepada bank-bank komersial, bank umum, lalu bank umum itu
atas dasar itulah ketentuannya bisa dilakukan hal seperti Sebab itu. tanpa piranti itu dia jadi salah kan? Salah. Melanggar Salah, aturan dari melanggar aturan. OJK. Jadi ini berarti sebetulnya semua saling peduli ya. Baik Harus. OJK, lembaga perbankannya juga tertolong dan nasabah apalagi gitu ya. Harus semua sekarang memang harus semua saling bergerak. Dan itu juga penyebab sebenarnya, penyebab kembali kita masih di awal ya. Apa sih penyebabnya? Pandemi ini kira-kira gitu kan. Jadi bahasa sederhananya akan saya bilang bahwa memang penyebab ekonomi sekarang kita ini terpuruk adalah karena tidak ada aktivitas. Coba. Jadi kalau kita dengarkan sekarang, masa gara-gara tidak ada aktivitas ekonomi tidak berjalan? Kan kira-kira begitu. Berbeda tahun 98 ya. Tahun 98 itu terjadi resesi karena kurs kita turun ya. Kita anjlok ya. Anjlok. Kita tidak bisa membeli barang-barang modal dari luar negeri karena nilai rupiah kita sangat anjlok. Sekarang ini yang terjadi apa? Sekarang ini yang terjadi adalah saya bilang tadi itu tidak ada aktivitas. Apa hubungannya tidak ada aktivitas dengan perekonomian? Saya kasih contoh. Ketika pemerintah melakukan PSBB ya, tidak dilakukan work from home, dilarang ke bioskop, dilarang berkumpul, dilarang ke pesta. Saya kan tidak ke kantor, saya tidak pakai transportasi. Saya tidak perlukan bus, saya tidak perlukan mobil. Ketika saya tidak ke kantor, saya tidak makan siang di sana. Terganggulah di sana warung, kantin, dan lain sebagainya. Ketika 2 bulan, 3 bulan saya tidak ke kantor, terganggulah. Saya tidak perlu pakai baju baru lagi saya tidak perlu lagi untuk beli baju baru. Mall tutup ya? Mall tutup dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, biasanya orang Jakarta dulu itu ketika 3 bulan ada libur panjang, orang itu pasti jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Untuk istirahat, untuk menghilangkan tempat wisata. Sekarang wisata tutup. Wisata tutup, apa lagi yang terjadi di sana itu? Di sana itu kan kita handicraft tutup, oleh-oleh tutup, hotel tutup, dan lain sebagainya. Akibatnya? Dampaknya tidak ada aktivitas itu kan luar biasa nih. Hanya itu saya bilang, dampaknya tidak aktivitas. Tapi secara ekonomis, dengan tidak adanya aktivitas ini, yang paling terganggu adalah sebenarnya apa? Karena kita tidak punya daya beli. Daya beli kita tidak ada, terganggulah semua sektor itu. Jadi ini jadi kayak lingkaran setan lah ya. Ini mengakibatkan lingkaran setan, rantai lah ya, rantai. Nah, inilah yang seling, bisa juga nih walaupun langsung ke belakang, tapi masih bisa diskusi nanti solusinya yang selalu diambil oleh pemerintah kan gitu kan. Apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang ini kalau kita lihat misalnya? Sekarang kan pemerintah selalu mengeluarkan bantuan sosial. Atau mempertanyakan APBN, sudah berapa persen sekurang keluar APBN, kira-kira gitu. Gunanya untuk apa itu? Ini untuk menggerakkan uang ini, menggerakkan roda perekonomian ini. Buat apa? Ketika diberikan bantuan kepada masing-masing masyarakat, bantuan ini dipakai untuk konsumsi, tidak apa-apa. Dipakai untuk konsumsi, beli ke warteg hidup, kan kira-kira gitu. Beli ke warung nasi hidup di sana, dan lain sebagainya. Lalu pemerintah level yang lebih tinggi lagi, APBN, semua kementerian dipaksa sekarang untuk mempercepat anggarannya itu agar segera direalisasi. Ketika dari PUPR misalnya, proyek jalan tol, jalan semua, tukang-tukang, kontraktor di sana berjalan, maka mulailah sekarang bergerak roda-roda perekonomian itu. Sehingga dengan bergerak roda-roda perekonomian itu, harapannya purchasing power itu akan mulai meningkat, daya beli itu meningkat, timbullah perubahan ekonomi, maka akan terjadi lagi nanti pertumbuhan ekonomi yang selama ini sudah karena aktivitasnya sudah meningkat aktivitas tadi sudah mulai diubah. Jadi sekarang bagaimana menggerakkan aktivitas itu sebenarnya? Bukan hanya pemerintah, seharusnya kalau mau, ini yang harus sering kita sampaikan sebenarnya. Jadi bahwa memang bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk ini. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya saya juga mungkin, sang kakek juga. Sang kakek mungkin untuk sahabatnya bisa disampaikan juga kan. Yang lain juga bisa disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Misalnya, saya punya uang sekarang, rumah saya sedang bocor, saatnya sekarang saya perbaiki. Untuk apa? Ada tukang, 2-3 orang dan lain sebagainya. Dia sudah hidup di situ. Tukang makan di warung. Tukang makan di warung dan lain sebagainya. Enggak utang lagi ya. Tidak utang lagi. Kira-kira gitu mungkin apa menggerakkan aktivitas ini semua. Jadi berarti ini pesannya berarti
Jangan hanya menunggu pemerintah. Kita juga apa yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau mau renovasi, jangan nunggu-nunggu. Lakukan segera. Lakukan saja. Bantu Kalau pemerintah. mau beli sesuatu, beli aja. Beli aja. Supaya bisa. Iya, Oh, waktunya ini. sekarang Ya. seperti itu. Oke, ini luar biasa. Ini solusi kelihatannya sederhana, tapi hati-hati. Kalau ini bisa kita lakukan, Iya, sebetulnya ini- kita sedang menggerakkan aktivitas yang berakibat roda ekonomi kita akan berputar. Iya. Ya, kan Ini begitu? yang terjadi selama ini. Tapi seringkali kita lupa, kita bikin rumit ekonomi itu sebenarnya. Padahal yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya. Iya. Harus seperti itu perjalanannya. Baik, jadi para sahabat sang kakek, ini kelihatannya diskusinya ringan, tapi sebenarnya ini sedang kita berbicara hal yang paling berat kita hadapi sekarang. Iya. Ternyata kuncinya ada satu kata, Iya. aktivitas ditingkatkan, Iya. maka gerak ekonomi akan menjadi baik. tumbuh, ya. Dan ini berakibat, berdampak terhadap baiknya perekonomian, konsumsi jalan. Karena Indonesia itu 70% perekonomian kita ditentukan oleh konsumsi. Jadi jangan pelit-pelit. Betul. Kalau agak-agak ada uangnya belanjakan. Kalau di rumah tidak muat di kulkas, kirim ke sahabat, Ya. kirim ke saudara. Apalagi kalau mendengar ada yang kena COVID, perlu sayur, buah, belilah Ya. sebanyak-banyak. Kirim Ya, ke ya. para keluarga itu. Itu kira-kira. Betul. Intinya tadi aktivitas. Mati aktivitas, mati ekonomi. Ya. Gerak aktivitas, Tumbuh maka ekonomi ekonomi. juga Ya, tumbuh bertumbuh. ekonomi. Ini luar biasa. Kesannya sederhana, tapi luar biasa. Kita bersyukur dengan kehadiran tamu kita. Banyak yang ingin kita diskusikan dengan beliau, tapi dalam sekali diskusi tidak bisa kita selesaikan. Mungkin nanti kita akan dalam forum entrepreneur atau forum pengusaha yang sedang bermasalah, kita akan undang beliau lagi nanti dalam diskusi berikut. Dan kita berharap diskusi kali ini hanya pemicu, hanya membuka supaya kelak para sahabat sang kakek pengusaha yang sedang bermasalah atau yang sudah mati suri ekonominya, nanti kita akan buka forum. Mau silakan komen nanti Ya. akun ini, berikan data, kita juga bisa nanti membuat diskusi-diskusi berikut. Demikian para sahabat sang kakek, diskusi kita dengan Bapak Edison Tampu Bolon. Silakan like, komen, dan subscribe konten-konten sang kakek network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai ketemu dalam diskusi berikut dengan tokoh topik, dan bisa juga tokoh kita ini nanti akan muncul lagi dengan yang lebih detail dan lebih mendalam topik kita berikut dengan mungkin forum bisnis dan yang lain. Terima kasih para sahabat sang kakek. Sampai di sini dulu. Salam. Sampai ketemu kembali. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi sang kakek. Terima kasih Edison Tampu Bolon yang luar biasa. Terima kasih. Sesuatu yang menjadi ikon kita dalam diskusi kita.